Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Haji dengan NIM 220901502055. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu, Ibu Samira Dunakir. Eh, Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Pencatatan Akuntansi pada UMKM Warung Iksan. Kemudian ada daftar isi. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja masuk di bab satu. Bab satu latar belakang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ialah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sesuai peraturan nomor 20 tahun 2008. Pada 2018, UMKM menyumbang sekitar 8.400 triliun atau sebesar 60% dari PDB nasional dan menyerap 121 juta pekerja, 96% angkatan kerja dengan pertumbuhan 5% per tahun. Namun, tantangan seperti pengelolaan keuangan termasuk risiko pencucian uang seringkali menghambat keberhasilan UMKM. Nah, selanjutnya adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab UMKM Warung Iksan tidak melakukan pencatatan akuntansi yang terstruktur? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk pemahaman dan penerapan akuntansi di UMKM Warung Iksan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan akuntansi yang terstruktur. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM, khususnya Warung Iksan, dalam memahami pentingnya pencatatan akuntansi yang terstruktur. Dengan menerapkan akuntansi yang baik, pelaku usaha dapat lebih mudah mengelola keuangan, membedakan modal dan keuntungan, serta membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan informasi keuangan yang akurat. Kemudian masuk di bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Berikut ada beberapa materi. Yang pertama, pengertian UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, peran akuntansi dalam UMKM ialah untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Akuntansi memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan UMKM sehingga dapat membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan, perencanaan anggaran, serta memonitor arus kas. Yang ketiga, pencatatan akuntansi pada UMKM ialah proses sistematis untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam usaha. Dalam konteks UMKM, pencatatan yang dilakukan bisa sederhana, namun harus tetap memenuhi standar minimum agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan. Selanjutnya, ada kendala penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM. Banyak UMKM yang belum menerapkan pencatatan akuntansi dengan baik karena berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi, biaya yang dianggap mahal, serta kesulitan dalam menerapkan sistem pencatatan yang terstruktur. Dan selanjutnya, standar akuntansi untuk UMKM. Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah merupakan standar yang dirancang khusus untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan. Selanjutnya, masuk di penelitian terdahulu. Yang pertama ada pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap kinerja UMKM oleh Sri Rejeki dan Andi Ardiansyah pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji dampak penerapan sistem pencatatan akuntansi yang sederhana pada kinerja keuangan UMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM
yang menerapkan pencatatan akuntansi yang teratur memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola keuangan dan memprediksi arus kas sehingga meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Yang kedua ada hambatan penerapan akuntansi pada UMKM di Kota Surabaya oleh Dewi Sartika dan Irwan Saputra pada tahun 2018. Penelitian ini menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan pencatatan akuntansi, termasuk rendahnya pemahaman pemilik UMKM terhadap konsep akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya pelatihan atau pendampingan. Selanjutnya ada implementasi pencatatan akuntansi sederhana pada UMKM di Bandung oleh Farida Rahmawati pada tahun 2020. Penelitian ini Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem pencatatan keuangan sederhana dengan metode single entry pada UMKM di Bandung. Ditemukan bahwa UMKM yang menerapkan pencatatan sederhana ini mengalami peningkatan dengan pengelolaan dana meskipun belum belum seefektif penerapan akuntansi berbasis double entry. Yang keempat ada kesadaran pelaku UMKM terhadap pencatatan akuntansi di Yogyakarta oleh Rudi Hartono pada tahun 2017. Penelitian ini menyoroti tingkat kesadaran pelaku UMKM di Yogyakarta terhadap pentingnya pencatatan akuntansi. Hasil menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku UMKM menyadari pentingnya pencatatan keuangan, implementasi masih rendah karena dianggap rumit dan memakan waktu. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variabel. Kedua, variabel terikat atau dependent variabel. Yang ketiga, variabel intervening atau penghubung. Dan yang terakhir variabel lain yang mempengaruhi atau kontrol variabel. Adapun populasi dan sampel, karena ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel mungkin menggunakan metode purposive sampling atau sampel bertujuan, yaitu memilih sampel yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan penelitian. Jumlah sampel tidak terlalu besar dalam penelitian kualitatif karena tujuannya adalah kedalaman data, bukan kuantitas. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif. Menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, fokus wawancara ialah untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana mereka melakukan pencatatan keuangan, pandangan mereka terhadap akuntansi, dan apakah pencatatan tersebut membantu dalam operasional usaha. Kemudian ada teknik analisis data, analisis tematik, eh, atau setelah data, wawancara, dan survei dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola atau tema utama dari data yang diperoleh. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.